Pelaporan terintegrasi hingga saat ini masih disusun secara sukarela, sehingga masih sangat sedikit perusahaan yang bersedia menerapkannya. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan dari 20 badan usaha milik negara BUMN tahun 2012 sampai 2018, ada 140. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis perusahaan atau industri. Pada luas lingkup mengungkapkan pelaporan terintegrasi BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis intervensial. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa indikator kesehatan keuangan dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Variabel umur dan jenis perusahaan industri tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Hasil riset ini mengindikasikan bahwa sejalan dengan teori penyesialan, semakin rendah tingkat kesehatan keuangan dan semakin kecil ukuran perusahaan, maka perusahaan akan semakin meningkatkan cakupan pengungkapan dalam pelaporan terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Yang pertama, pertemuan iklan pengantar konsep laporan keuangan telah berkembang secara dinamis dalam 20 tahun terakhir. Perkembangannya dianggap lebih cepat dibandingkan dengan dampak langsung terhadap pemangku kepentingan, lingkungan sosial, bahkan lingkungan global. Perkembangan pelaporan tidak hanya terfokus pada kinerja keuangan, tetapi juga pada penyampaian informasi non-keuangan yang integrated reporting. Konsep laporan terpadu ini muncul setelah diperkenalkannya konsep triple bottom line dan sustainability reporting. Konsep triple bottom line diperkenalkan oleh John L. Keaton 1988 dan mencakup 3 pilar utama, yaitu people, planet, dan profit. Ketiga pilar tersebut merupakan ukuran untuk menilai keberhasilan perusahaan dengan 3 kriteria, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan konsep triple bottom line, perusahaan harus lebih mengutamakan kepentingan stakeholder daripada pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan perlu menjadikan sustainability reporting sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan yang menitikberatkan pada keseimbangan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Saat ini perusahaan yang telah menerapkan pelaporan berkelanjutan masih menyajikan laporan tahunan dan laporan berkelanjutan secara terpisah. Di satu sisi, laporan tahunan yang merupakan bagian dari pelaporan keuangan hanya berfokus pada penyediaan informasi tentang angka dan indikator keuangan perusahaan. Sedangkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51 OJK 03 tahun 2017 menyatakan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan yang diumumkan kepada publik yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan suatu lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kedua bentuk pengungkapan tersebut memiliki nilai manfaat yang berbeda bagi pengambil keputusan. Pemisahan ini sering menimbulkan pengguna laporan keuangan seperti investor dan kreditor, karena informasi yang disajikan seringkali dianggap tidak berhubungan. Akibatnya, para pengguna laporan keuangan kesulitan untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Sampai saat ini, pemisahan kedua laporan tersebut masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diterapkan integrasi ke dalam proses pelaporan keuangan atau integrated reporting. Integrated reporting berupaya memberikan informasi mengenai keberlanjutan perusahaan dan kinerja keuangan secara terintegrasi agar lebih informatif dan mudah dipahami. Kemudian pada 2013, PricewaterhouseCoopers menjelaskan bahwa melalui pelaporan terintegrasi informasi dan akuntansi diharapkan lebih berkualitas ketika digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Sebagai contoh, ketika investor berusaha mengambil keputusan dalam menentukan alokasi modal, pelaporan terintegrasi sangat penting dalam mendukung kejelasan kandungan informasi, baik informasi keuangan maupun non-keuangan. Sampai saat ini pelaporan terintegrasi masih dilakukan secara sukarela dan sangat sedikit perusahaan yang menerapkannya. Kurangnya praktik penggunaan oleh Sukhari dan
De Villers yang menyatakan bahwa HI saat ini belum diwajibkan dalam hukum manapun di seluruh dunia, namun sering diadopsi sebagai bagian dari voluntary pengungkapan dalam penerapan tata kelola perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penerapan praktik pengungkapan pelaporan terintegrasi benar-benar dibutuhkan oleh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan? Dan apakah pemegang saham bersedia membayar lebih untuk pelaporan terintegrasi? Mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis perusahaan yang ditekankan untuk mempertimbangkan luas pengungkapannya harus disajikan, yaitu perusahaan besar dengan perhatian publik yang besar dan perusahaan yang berada dalam fase matang. Badan usaha milik negara BUMN atau perusahaan dengan perhatian publik yang besar, sehingga tekanan untuk mempertimbangkan jangkauan pengungkapan. Hal ini karena perusahaan diharapkan lebih transparan dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh BUMN bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan dan memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan guna mempertahankan eksistensi dan persaingannya. Pentingnya penilaian tingkat kesehatan BUMN juga tertuang dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN nomor Cap 100/BUMN 200 tentang ketentuan dan tata cara penilaian tingkat kesehatan BUMN yang meliputi keuangan, aspek operasional dan administrasi. Sebagian besar BUMN telah menerapkan pelaporan keberlanjutan dan diharapkan beralih ke pelaporan terintegrasi. Beberapa BUMN di Indonesia yang sudah mulai menerapkan pelaporan terintegrasi antara lain PT Timah, PT Telkom, dan PT Pertamina. Tidak hanya kesehatan keuangan yang dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan pelaporan terintegrasi, tetapi karakteristik perusahaan juga dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan. Hasil penelitian tahun 2017 menunjukkan bahwa jenis industri, ukuran, profitabilitas, serta komposisi anggota komite audit berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan integrated reporting. Penelitian oleh Guidance et al. 2017 masih fokus menganalisis pengaruh suatu variabel keuangan yang diukur dengan pengaruh profitabilitas terhadap kualitas pengungkapan pelaporan terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kinerja keuangan yang menunjukkan tingkat kesehatan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara karakteristik perusahaan yang meliputi ukuran. Studi ini juga berupaya memberikan informasi bagi investor saat ini dan calon investor untuk mengevaluasi tingkat kualitas pelaporan terintegrasi di BUMN. Evaluasi melalui analisis karakteristik perusahaan dan kinerja keuangan yang diukur dengan tingkat kesehatan keuangan, prediksi pengaruh indikator kesehatan keuangan BUMN, dan karakteristik perusahaan terkait ukuran, umur, dan jenis industri terhadap luas pengungkapan pelaporan integrasi BUMN. Yang kedua, pengembangan hipotesis kesehatan keuangan dan pengungkapan pelaporan terintegrasi. 2017 mengungkapkan bahwa entitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi cenderung mengungkapkan informasi lebih banyak daripada intensitas dengan peluang pertumbuhan yang lebih rendah. Hal ini dikarenakan entitas dengan pertumbuhan yang lebih baik tentunya memiliki kinerja keuangan yang lebih baik pula. Kemudian perusahaan dengan kinerja yang baik akan mampu memberikan sinyal positif bagi investor. Oleh karena itu, kinerja perusahaan, khususnya kinerja keuangan, menjadi faktor penentu tingkat pendukungan disajikan oleh perusahaan. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik tentunya akan mengungkapkan informasi yang lebih relevan, lebih berkualitas, dan lebih banyak dibandingkan perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk. Untuk menjelaskan pengaruh indikator kesehatan keuangan BUMN, size, umur, dan jenis industri BUMN terhadap sejauh mana pengungkapan pelaporan terintegrasi BUMN. Sebelum menjelaskan pengaruh tersebut, dilakukan analisis mengenai kondisi kesehatan aspek keuangan BUMN yang mengacu pada peraturan Menteri BUMN. Fokus penelitian ini adalah kinerja keuangan BUMN di Indonesia. Populasi penelitian adalah seluruh BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 20 perusahaan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan Huffman sampling.